Udah muncul slide-nya? Udin. Oke, kita mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Internasional. Nah, untuk saat ini kami dari kelompok 1 diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi dengan judul Perdagangan Internasional. Sebelumnya, kelompok 1 itu terdiri dari 5 orang, karena saya sendiri Ahmad Fahmi, kemudian ada Muhammad Taufik, Maila Sofi, Mutiara Istia Rahayu, dan Sri Widiawati. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Sri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara untuk menciptakan siklus dagangan secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Yang kedua, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Yang kelima, menambah devisa negara dan hasil ekspor. Yang keenam, melakukan alih teknologi dari negara lain. Yang ketujuh, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedelapan, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedelapan, keuntungan internal dan eksternal. Yang kesembilan, memperluas kesempatan kerja. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang ke-1 ada produk dalam negeri menurun, ketergantungan terhadap barang-barang luar negeri yang lebih baik, banyak industri kecil yang tidak dapat bersaing atau gulung tikar, dan yang terakhir ada adanya persaingan tidak sehat seperti praktik dumping, praktik tarif, dan sebagainya. Selanjutnya ada perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. 1. Perdagangan dalam negeri lebih banyak dilakukan dengan sistem distribusi langsung dengan pertemuan pembeli dan penjual. Sedangkan perdagangan internasional dengan distribusi tidak langsung dengan terdapat pihak perantara seperti bank dan jasa angkut. Yang kedua ada persaingan perdagangan internasional akan ketat daripada perdagangan dalam negeri. Yang ketiga ada perdagangan internasional meliputi wilayah internasional, sedangkan dalam negeri wilayah domestik.
Lanjut ya. Ya. Nggak ada suara ya. Ya, unmute dulu, tadi lupa. Sorry guys. Lanjut aja. Ulang ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan pokok produksi dan terjadinya hasil suatu produk, yang kemudian memicu perdagangan antar negara, sehingga sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Misalnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan sabun ke negara lain, dikarenakan biaya sabun di negara lain lebih murah dan efisien. Yang ketiga, adanya hubungan dalam negeri. Kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di negaranya, atau dipengaruhi faktor produksi yang ada. Maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan antar negara secara lebih luas. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi siklus ekonomi yang yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Hal lain yaitu dipicu dari keinginan antar negara untuk saling bekerja sama. Kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada khususnya. Dengan adanya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, maka proses ekonomi akibat operasi perdagangan bisa berlangsung terus-menerus hingga kurun waktu yang tidak ditentukan, bahkan akan semakin meluas dan efektif dalam menjalankan perdagangan antar negara. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Yang pertama, ada teori keunggulan mutlak. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait cara pembayaran perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat dua cara pembayaran. Pertama yaitu melalui devisa. Nah, melalui devisa ini berarti semua barang yang dapat digunakan untuk pembayaran internasional atau diterima internasional. Selanjutnya yaitu valuta asing. Merupakan mata valuta asing yang dipakai sebagai alat pembayaran luar negeri, atau kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri.
Selanjutnya penghambat dari perdagangan internasional. Ada 3 penghambat yang kita bahas di sini. Pertama, yaitu tidak bebasnya ekspor dan impor seperti pembatasan impor, pemungutan biaya ekspor, selanjutnya biaya impor dan perizinan. Hambatan selanjutnya yaitu keamanan importir. Terus semakin aman importir, maka akan semakin lancar perdagangan internasional. Untuk hambatan selanjutnya yaitu kurs mata uang asing yang tidak stabil dalam menentukan harga. Untuk selanjutnya yaitu pembayaran ekspor-impor. Pembayaran ekspor-impor ini dapat dibagi menjadi 2 cara. Pertama yaitu pembayaran secara tunai, di mana importir membayar di muka kepada eksportir sebelum barang dikirim penjual tersebut. Pembayaran selanjutnya yaitu pembayaran kemudian. Nah, maksudnya itu importir belum membayar kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba atau diterima importir, atau sebelum waktu tertentu yang disepakati. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi perdagangan internasional. Saya persilahkan. Ini sesi pertanyaannya, Bapak Fahri. Ya. Bentar ya, tadi saya udah searching soalnya. Nah, kalian kan membahas mengenai praktek dumping. Sebenarnya tadi tuh praktik DUMPING, jadi bukan pakai A. Itu untuk koreksi. Nah, kalau di sini pengertiannya menjual produk dengan harga rendah di bawah harga normal dari harga seharusnya dan menjual produk dengan harga yang rendah di negara lain disebut sebagai praktik dumping. Praktek dumping inilah adalah dalam efek jangka panjang mempunyai dampak yakni rusaknya pasar dan meruginya pelaku usaha yang menjadi saingannya. Gitu ya. Kan kalau misalnya menurut kita yang sebagai konsumen kan, kalau misalnya ada yang lebih murah dengan kualitas yang sama, atau mungkin lebih bagus gitu, itu bukannya bagus ya? Ini mengapa? Apakah praktik dumping ini adalah suatu keburukan bagi produsen, namun suatu keuntungan bagi konsumen, atau bagaimana nih sebenarnya? Udah, thank you. Oke, terima kasih. Tadi dumping itu apa? Menjual apa? Maaf, pengertiannya. Oh, bentar. Kegiatan menjual produk dengan harga rendah di bawah harga normal dari harga yang seharusnya, dan menjual produk dengan harga yang rendah di negara lain disebut sebagai praktek dumping. Praktek dumping inilah dalam efek jangka panjang mempunyai kerugian bagi pelaku usaha dan saingannya. Oke. Berarti tanya terkait pendapat kita ya terkait dampak dumping itu ya. Pertama, untuk harga sendiri, untuk jangka pendek memang menguntungkan bagi si penjual ini, tapi untuk seperti yang dikatakan tadi oleh Alfi, memang jangka pendeknya dia memang merusak pasar gitu, terutama para produsen lokal, karena kan memang sering ada barang-barang impor yang memang sangat
murah sekali gitu. Untuk apa ya? Misalnya untuk kesehatan pasar memang seharusnya ada batasan harga. Jadi harga barang tersebut yang beredar itu seharusnya ada HET namanya, harga eceran terkecil ya berarti. Berarti ada range harganya yang di mana harganya itu tidak boleh kurang dari misalkan sekian gitu. Untuk apa ya? Untuk kesehatan pasar. Kalau pendapat saya seperti itu. Gimana, Alfi? Oke. Ya, untuk mungkin selanjutnya, tadi soalnya saya baca chat sebentar, atas nama Aditya Asif mau bertanya. Oke, boleh, boleh. Silakan teman-teman. Kedengeran nggak sih? Iya. No. Pai, kenapa sih barang impor yang masuk ke kota Batam itu nggak ada bea cukainya? Datang. Apa? Gue mah nggak ini, dak kurang. Oke. Pertama untuk di Batam sendiri apa ya? Lalu dengan ekspor impor dan untuk apa ya? Yang tadi dibicarakan berarti itu termasuk black market gitu, black market. Jadi perdagangan yang tidak melalui pihak bea cukai itu memang ilegal. Kalau untuk sekarang sih saya belum tahu itu apakah masih ada atau enggak. Tapi intinya kejadian tersebut itu adalah sesuatu yang ilegal dilakukan karena dengan tidak melalui bea cukai berarti tidak ada pemasukan untuk negara seperti itu. Itu masuknya ke penyelundupan bukan sih? Iya, bisa penyelundupan barang impor gitu. Oke, makasih. Aditya, Iya, Onichan, kawaii. Boleh nambahin nggak? mangga. Boleh. Silakan. Dan kenapa barang di Batam itu lebih murah? Setahu Pia karena daerah Batam itu daerah yang dibebasin dari pajak. Jadi barang-barang yang dari Batam itu murah gitu. Karena salah satu daerah yang emang dibebasin dari pajak. Gitu sih. Oh, jadi kalau di Batam itu berarti nggak ada pajak-pajakan dong, nggak ada bayar-bayar pajak. Kalau untuk pajak kendaraan mah ada, mungkin untuk sekarang sih kayaknya nggak ada pajaknya sih. Tapi kalau buat yang lain-lain kayaknya nggak tahu deh. Iya sih, pernah dengar juga terkait. Kayak perdagangan bebas pajak gitu. Iya, penghususan untuk daerah Batam kalau nggak salah. Oke, terima kasih untuk tambahannya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya dipersilakan. Pai, gue udah nanya, catet ya. Siap, Dit Kurniawan. Bertanya. Nah, ini sebenarnya lumayan penting sih. Kan dengan adanya perdagangan internasional, berarti juga kan membuka yang namanya lapangan pekerjaan baru nih. Yang sekarang yang lumayan dari gue zaman SMK tuh apa ya bahasanya, masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Apa sih namanya? Pokoknya ada deh bahasa lainnya. Nah, ini mas sorry aja nih, sorry. Kenapa sih kayak misalnya kita as an Indonesian gitu, kita sebagai orang Indonesia, kenapa kalau ketika ada sesuatu yang menyangkut dunia asing, dunia luar itu selalu berpikir kayak, kan kalau misalnya ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN atau tenaga asing yang masuk ke Indonesia, itu kan harusnya menjadi pecutan untuk kita untuk bekerja lebih rajin ya. Ya lah, gue ngomongin rajin padahal gue males gitu. Tapi kenapa sih ya mindset
cara berpikir enggak majority sih, sebagian orang itu tuh masih berpikir bahwa apaan asing gitu, apaan asing, apaan nih ini juga masih bla 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 gitu. Apa sih gitu? Kenapa sih pikiran orang tuh malah seperti itu? Harusnya kan mereka juga berpikir bahwa ada yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN nih, yang namanya kita juga berarti bisa bekerja di luar negeri dong, bukan hanya sebagai tenaga kerja Indonesia yang ya tanda kutip lah gitu. Tapi kita juga bisa pimpinan di perusahaan itu atau mungkin kita menjadi pekerja tetap di situ. I mean, it's an opportunity gitu. Sebuah kesempatan loh gitu. So, apa yang membuat orang-orang ini asing nih gitu, like mereka tuh kayak benci gitu. Udah penjelasan sampai gitu tapi. Udah, Fahri. Oke. Saya mau bikin status cuman lupa mau. Ini udah. Oke, itu terkait itu memang permasalahan di kita adalah kurang terbukanya masyarakat Indonesia gitu. Sebenarnya benar yang dikatakan Abi tadi, sebenarnya dibukanya MEA ini seharusnya memberi dampak ya, menjadi pelecut kita untuk semakin bersaing lagi dengan pihak luar gitu. Tapi memang bisa jadi bumerang juga untuk kita karena melihat apabila memang saya belum tahu survei terkait masyarakat Indonesia apakah lebih banyak orang yang open minded atau tertutup. Apabila kebanyakan orang-orangnya memang orang-orang yang tertutup, yang tidak mau membuka dengan pihak luar, justru itu akan merugikan ya Indonesia. Bentar. Merugikan diri sendiri karena ketidaksiapan tenaga kerja kita untuk bersaing dengan luar dan malah tenaga kerja dari luar masuk ke kita sedangkan serapan kita ke luar malah kurang gitu. Gimana? Iya sih, gue setuju sih kayak benar kata Fahri, masyarakat kitanya tidak siap gitu. I mean dalam segi kompetensinya mungkin ya, dalam segi kompetensi dan mungkin ability dan attitude-nya gitu kalau kata Ahong, attitude kalau kata Ahong tuh. Tapi kan kalau oke. Kenapa Pia nggak dengar? Kalau kata Ahong tuh attitude. Excited. Nah, kan yang namanya I mean like apa ya? Ya udah tahu Indonesia tidak siap gitu.
of Indonesia gitu. Jadi menurut kalian ini bagaimana? Teman-teman ada pendapat lagi mungkin? Ini gue biar seru aja ya. Maksudnya malam-malam kan diskusi gitu, asik juga. Kayak Indonesia Lawyers Club gitu. Terus teman-teman ada ini gak tanggapan terkait nih tentang terkait Dan aku juga nggak ada yang ngechat loh. Kalian boleh ngechat aku kayak. ya ada tanggapan nggak? Oke, kalau tidak ada, paling gitu tentang Mel tadi. Emang ini satu hal yang terbuka, apa ya? Kesempatannya bagus, terutama untuk Indonesia jika dimanfaatkan dengan baik. Apa ya? Keterbukaan ini menjadi sarana juga bagi tenaga kerja untuk bisa keluar, tetapi ya hambatannya yang tadi jangan sampai menjadi pedang bermata dua gitu. Karena ketidaksiapannya malahan ini malah merugikan Indonesia. Seperti itu tanggapannya. Oke, mungkin untuk jawab kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pembahasan dari kelompok 1 terkait perdagangan internasional. Itu saya akan akhiri untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada waktu luang, boleh lihat status gua tuh, ada boxer baru, teman-teman. Boxer apa? Najis. Gak mau nggak buy one get one. Gak mau.